Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam pembahasan kitab nikah. Ini buku yang terjemahan yang bisa jamaah para pemirsa jadikan rujukan. Nanti kita berulang kali membahas kitab ini dengan pembahasan tema ya. Ada berbagai tema ya. Saya ada bahas di kajian malam itu khusus kitab nikah. Nanti ada di kajian Sabtu dan Ahad, terutama hari Ahad ya, itu nanti pembahasan kitab Toharo dan kitab Sholat dari Bulughul Maram. Dan juga ada kuliah WhatsApp setiap Senin pertama dan kedua bersama MT Sauda yang membahas juga kitab Bulughul Maram sudah sampai kitab Sholat. Jadi memang saya bahas rutin kitab ini. Bisa Bapak Ibu para pemirsa itu miliki, bisa cari toko buku atau bisa langsung menghubungi Ruwaifi Store di 0852 00171222. Nah, malam ini kita masuk pembahasan bab penyusuan. Bab penyusuan. Bisa dibaca bab ar-radha atau bab ar-ridha. Bisa dibaca bab ar-radha atau bisa dibaca bab ar-ridha, yaitu penyusuan. Dan secara istilah syar'i yang dimaksud itu adalah, ini adalah istilah untuk mendapatkan susu dari seorang wanita dari fi ma'dati tiflin bi ay wasilatin kana, di tempat yang anak itu biasanya mendapatkannya dengan cara apapun. Bi ay wasilatin kana, dengan cara apapun. Pokoknya ini sampai kepada bagian sampai pada bayi, artinya lewat saluran bayi itu nanti dia dapatkan dengan cara apapun. Yaitu maksudnya di sini susu ini sampai kepada bagian dalam perut bayi, bisa dengan cara lewat putik susu ibunya itu tadi dia ambil. Ini yang secara umum seperti itu ya. Atau mungkin dituangkan di gelas kemudian diminum, atau dengan cara lain. Jadi yang minum lewat gelas juga termasuk. Jadi misalnya tetangga butuh susu ya dari seorang ibu di tetangganya yang lain, dan kebetulan ibu itu punya ASI banyak melimpah. Maka yang ibu yang punya ASI banyak ini dia cukup keluarkan, kemudian dia taruh dalam botol susu atau gelas, kemudian diminumkan kepada bayi tadi ya, diminumkan pada bayi tadi lewat botol sedot ya atau dot ya, maka itu sudah disebut persusuan juga. Dan kalau dalam persusuan ini terpenuhi syarat, maka bisa dikatakan sebagai mahram. Ya, jadi
untuk anak yang menyusui tadi pada ibu susunya tadi bisa jadi hubungan mahram. Hubungan mahram ini dalam hal apa? Dalam hal nikah, bisa melihat, bisa berkhulwat, dan ini juga bisa jadi mahram yang menemani saat safar. Namun di sini tidak jadi kewajiban nafkah, jadi anak susu tadi tidak jadi dijadikan kewajiban nafkah, juga tidak dapat hak waris. Dan juga dalam hal nikah dan harta juga dia tidak mendapatkan kuasa. Jadi cuma dalam wali nikah tidak ya. Dalam wali nikah ataupun wali dalam hal harta juga tidak. Jadi cuma dalam hal nikah tidak boleh menikahi ibu susunya. Anak susu tidak boleh menikahi ibu susu, namun masih boleh memandang. Kemudian dalam berkhulwat berarti masih boleh berkhulwat dengan yang masih punya hubungan mahram karena nasab tadi. Dan juga masih boleh bersafar dengan dia. Ingat ya, jadi dalam nikah, dalam memandang, dalam berkhulwat, dan dalam masalah mahram saat safar. Nah itu boleh diambil dari persusuan, yaitu antara ibu susu dengan anak persusuannya. Namun ingat ya, dalam hal nafkah, dalam hal waris, dalam hal wali nikah ataupun wali harta tidak mendapatkan. Dan tentang masalah persusuan ini ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Seperti ayat yang membicarakan tentang masalah mahram. An-Nisa ayat 23. Pernah kita singgung ketika kita bahas mahram saat mengkaji Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Nanti bisa dilihat di channel Remeso TV ada kumpulan video juga. Kumpulan video hadis arba'in dan Jami'ul Ulum wal Hikam dalam satu playlist kami taruh. Situ ada pembahasan mahramnya. Nah, ayat yang waktu itu kami bahas sama dengan disebutkan di sini, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Yang jadi mahram juga adalah ibu kalian karena persusuan. Berarti ibu susu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara sepersusuan kalian. Saudara perempuan sepersusuan kalian. Jadi sama-sama menyusu dari ibu yang sama, maka dianggap saudara. Maka kalau ini ada anak laki-laki dengan ada anak perempuan sama-sama satu susu di sini, maka dianggap ya itu sebagai saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan juga jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Dan berbagai macam hadis yang nanti kita bahas ini menunjukkan adanya mahram di situ, dan para ulama juga sepakat tentang diharamkannya persusuan, maksudnya jadi haram, yaitu jadi mahram persusuan. Ini berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Walaupun dalam beberapa furu' cabang itu ada perselisihan. Dan hikmahnya apa ada persusuan seperti ini jamaah sekalian? Ini sababan li tahrim. Ini sebab jadi mahram ya. Jadi cuma dapat jatah dari ibu susu tadi. Ya, cuma dapat jatah sampai nanti ada syaratnya 5 kali persusuan. Ya, maka dia kan dihidupi dengan ASI tersebut. Sehingga ya karena merasa punya jasa besar di situ, sehingga hubungan mahram itu ada. Sehingga tidak pas untuk dinikahi kalau masih punya hubungan mahram. Ya karena persusuan tadi. Nah sekarang kita lihat hadis pertama dalam bab ini, yaitu bab rodha atau bab ridha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimul massatu wal massatan. Sekali dan 2 kali
susuan itu tidak membuat jadi mahram. Sekali atau dua kali susuan itu tidak membuat jadi mahram. Di sini disebut massatan. Sekali atau dua kali ya. Massah itu satu kali dari susuan. Satu kali susuan di sini yang dimaksudkan yaitu mendapatkan ASI tadi ya lewat puting susu untuk satu kali susuan. Terus ada disebutkan massatan bisa jadi juga dua kali susuan. Ini tetap belum disebut mahram karena mahram ada ketentuan susuan itu berapa kali. Maka kesimpulannya hadis ini jadi dalil bahwa satu atau dua kali susuan itu tidak menyebabkan mahram. Satu atau dua kali susuan tidak menyebabkan mahram. Li'annahuma yasiratan, karena keduanya ini ya itu mudah, yaitu satu kali susuan atau dua kali itu mudah dibandingkan dengan 5, itu lebih banyak. Dan persusuan ini berarti punya pengaruh ya pada yang disusui. Jadi kesimpulannya satu, jadi ada bayi datang ke tetangganya. Tetangganya ini punya ASI, ibunya ini punya ASI, kemudian disusui baru satu kali atau dua kali belum dianggap mahram. Sampai berapa kali? 5 kali nantinya. Kemudian hadis berikutnya ini masih dari Aisyah radhiyallahu anha wa anha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna man ikhwanukunna fa inna marradha'atu minal maja'ah muttafaqun alaih. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha tadi masih sambung seperti hadis sebelumnya, kalau disebutkan anha berarti sama dengan sebelumnya ya, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wahai kaum wanita, lihatlah saudara-saudaramu sepersusuan. Sebab penyusuan itu hanyalah karena ya maja'ah, hanya karena dalam keadaan lapar. Jadi tadi disebut min ikhwanikun. Tadi disebut lihatlah saudara-saudaramu. Man ikhwanukun. Ya. Lihatlah saudara-saudaramu, yaitu yang mana? Yang sepersusuan. Jadi kalau kita simpulkan dari hadis ini, maja'ah tadi yang disebutkan dalam hadis unzur naman ikhwanukun fa inna maradha'atu minal maja'ah. Disebutkan karena persusuan itu dari maja'ah. Ya, hanyalah karena lapar saja. Nah, intinya di sini kalau persusuan fa inna maradha'atu minal maja'ah. Persusuan itu hanyalah karena lapar saja. Jadi persusuan sini kata Syekh Abdullah Fauzan itu disebut persusuan jika mughniya wal mut'ima minal maja'ah. Jika itu mengenyangkan dari rasa lapar. Atau kata Syekh Abdullah Fauzan disebut persusuan tadi, jadi menyusuinya itu ma'azhabal ju', yaitu menghilangkan lapar. Jadi yang dimaksudkan sini adalah ya,
Jadi anak yang disusui itu, nah dia itu mendapati susu ya untuk menghilangkan rasa laparnya. Maka bayi ini tumbuh dari susu tersebut. Dagingnya juga tumbuh dari susu tersebut. Maka karena dianggap itu bisa tumbuh dari susu tadi, sedangkan susu ini dapat dari ibu susu, fayasiru kajus minal murdiah. Maka dianggap merupakan bagian dari yang menyusui. Jadi masih punya hubungan mahram dengan yang menyusui tadi. Nah, faedah yang misalnya diambil dari hadis ini jadi dalil bahwasanya persusuan di sini kalau cuma menyusui saja tidak jadi mahram. Ya, jadi cuma datang menyusui saya tidak jadi mahram. Namun jadi mahramnya kapan? Yaitu ketika untuk mengatasi ya rasa lapar yang sangat. Jadi dia merupakan bagian dari ibu yang menyusuinya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil untuk tasabbut, cross check. Walaupun kita katakan situ ada persusuan, ya, yang persusuannya di sini dibatasi, ya, ada yang halal, ya, ada yang haram. Maaf, di sini kita lihat mesti dibuktikan sini persusuan ini yang menyebabkan mahram ya. Ya, dilihat dari waktu saat menyusui tadi, yaitu sangat dalam keadaan lapar, nah baru disusui. Nah, itu yang dianggap sebagai persusuan. Kemudian Syekh Abdullah Fauzan juga memberikan pelajaran penting di sini. Ini persusuan, tapi beliau bahas ada satu solusi untuk mengatasi masalah hubungan dengan keluarga ya. Di sini kata beliau, wajib bagi laki-laki ini punya rasa cemburu pada keluarganya dan mahramnya, agar tidak mudah campur-campur dengan yang bukan mahram. Nah, salah satu solusinya, istri jika punya susu, kemudian ada yang butuh, maka biar hubungannya itu jadi bebas dengan mereka, maka bisa disusui. Sehingga menjadi anak susu, sehingga ya, yang nanti secara nasab itu bisa ada mahram, secara persusuan juga bisa ada mahram. Jadi di sini di dalam hadis ini memang disyaratkan ya, secara ini ya, persusuan itu dianggap persusuan kalau menyusui bayi itu dalam keadaan lapar. Nah, kalau kita lihat dalam ayat wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu kalian yang menyusukan kalian, maka di sini tidak dikatakan mesti lapar gitu. Ya, intinya ada perbedaan pendapat dalam hal ini oleh para ulama. Lebih aman kalau mau melihat pembahasan ini dan hadisnya muttafaqun alaih, berarti dianggap persusuan kalau bayi yang menyusui itu dalam keadaan lapar, butuh air susu tadi. Kemudian hadis yang terakhir untuk malam ini kalau yang dewasa itu menyusui. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada Sahlah binti Suhail, ia berkata, ya Rasulullah, inna Saliman maula Aba Huzaifa ma'ana fi baitina wa qad balagha ma yablughu rijal faqal ardihi tahrumi alaihi, rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, sungguhnya Salim, budak kecil yang telah dimerdekakan Abu Huzaifah, tinggal bersama kami di rumah kami, padahal ia sudah dewasa. Beliau bersabda, susuilah dia agar engkau menjadi haram dengannya, menjadi mahram dengannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ada pembahasan di sini, apakah
kalau yang dewasa itu maaf menyusui, itu nantinya menjadi mahram. Nah, di sini sebagian ulama itu berdalil dengan hadis ini kalau dibolehkan yang dewasa itu menyusui. Ini nggak mesti lewat, tadi ada berbagai macam cara ya, lewat puting susu atau lewat misalnya dituangkan ke wadah ataupun gelas dan seterusnya. Jadi kalau hadis ini menerangkan yang dewasa pun ya akhirnya karena ada persusuan itu menjadi mahram. Ini pendapat Aisyah, diriwayatkan dari Atha, dari Lais, dari Daud, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Sedangkan jumhur ulama, ya kebanyakan ulama, ya jumhur min ahlil ilmi, dari para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang ada di berbagai negeri, mengatakan bahwasanya persusuan yang dilakukan oleh orang yang sudah balik itu tidak jadi mahram. Mereka berdalil dengan firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan wanita yang menyusukan kepada anak-anak mereka 2 tahun. Ya, jadi pakai standar 2 tahun di sini. Jadi kalau sudah balik enggak. Kemudian juga berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bahas, innama radha'atu minal maja'ah. Bahwasanya yang namanya persusuan itu ketika dalam keadaan memang butuh susu. Ya, sedangkan yang butuh itu ya kalau jadi bayi gitu. Adapun para ulama membahas tentang kisah Salim tadi, kata para ulama itu untuk Salim saja, tidak bagi yang lainnya. Atau ada yang mengatakan bahwasanya itu sudah mansukh hukumnya, sudah terhapus. Ya, dan kesimpulan yang bisa kita ambil yang lebih aman ini pendapat jumhur tadi ya, bahwasanya persyaratan untuk menjadi mahram karena persusuan itu kalau belum balik. Kemudian tadi disinggung kalau dalam ayat dan juga nanti kita lihat dalam hadisnya, selain belum balik itu di bawah 2 tahun. Kemudian nanti ada tambahan lagi 5 kali susuan. Pendapat jumhur ini lebih hati-hati dan lebih aman. Nah, kesimpulannya untuk hadis yang kita bahas ada 3 pada malam hari ini. Pertama, kalau cuma 1 atau 2 kali susuan saja tidak dianggap mahram. Kemudian yang kedua, persusuan yang menyebabkan mahram itu kalau menyusuinya dalam keadaan benar-benar butuh ASI. Kemudian yang ketiga, untuk orang dewasa yang tepat ya tidak jadi mahram karena persusuan, karena disyaratkan 2 tadi ya, yaitu dipersyaratkan untuk mahram karena persusuan itu yang pertama itu belum balik dan di bawah 2 tahun ya. Kemudian yang kedua sudah 5 kali susuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Silakan 20 menit ke depan bisa digunakan waktu untuk tanya jawab. Saya baca dulu kalau belum dari Zoom sambil nunggu, bisa resen ataupun di kolom komentar silakan. Dari YouTube ini sudah banyak yang bertanya. Bisa juga bertanya di luar materi kalau ada yang ingin bertanya. Bisa juga lewat telepon langsung di 0812-281-85131. Ya, baik, kami bacakan dulu.
Nah, ini belum ada di Instagram. Ya, di YouTube coba. Ustadz, jika istri sudah dinasihati tentang amanah yang dititipkan dikhianati namun melawan hingga meninggikan suaranya tidak terima, apa itu termasuk nusyuz? Ya, ini bisa termasuk nusyuz. Ya, tetap nasihati istri dengan cara yang baik. Nusyuz kan cara mengatasinya kan 3 langkah. Yang pertama nasihati, kalau tidak bisa itu dihajar atau diboikot, didiamkan. Kalau tidak bisa baru mulai pukul dengan pukulan yang tujuannya mendidik. Ustadz, untuk 5 kalinya itu berbeda waktu atau ada jeda 1 hari? Yang jelas yang dimaksud 5 kali di sini, 1 kalinya itu minum sampai puas tadi. Kan tadi disebutkan butuh, berarti dia sampai hilang ya hausnya, nah lepas. 1 kali duduk gitu ya, istilahnya gitu ya, 1 kali duduk. Sorenya dia minum lagi 2 kali, berarti sudah 2 kali duduk. Besok paginya 3, besok sorenya lagi 4, sampai 5 kali. Nah, sudah dikatakan itu anak susu dan jadi mahram. Ustadz, untuk status anak angkat bagaimana? Dan bagaimana jika tinggal satu rumah jika statusnya bukan mahram? Kalau dari sudah lebih dari 2 tahun baru didapati, berarti kan sulit untuk jadi anak persusuan atau saudara persusuan atau ada hubungan persusuannya, kan sulit. Maka kalau sampai balik, ya ini sudah hubungan dengan yang bukan mahram lainnya. Kalau ini ibu, ada ibu angkatnya dengan anak angkat, berarti tidak boleh bebas lihat-lihatin aurat. Tetap yang ibu angkat ini nutup aurat pakai jilbab. Tidak bisa berdua-duaan, ya tidak bisa ditemani untuk safar lagi, tidak bisa memandang bebas. Nah, seperti itu yang terjadi nantinya. Ustadz, apakah boleh menggunakan body lotion jika wanginya, ini Ummu K yang tanya ya, perempuannya. Asalnya boleh ya jika baunya tidak keluar ya sebagaimana parfum gitu ya, ketika jalan tercium gitu parfumnya gitu. Jika wanginya tercium orang sekitar, apakah ini juga termasuk menggunakan parfum? Kayaknya body lotion nggak seperti itu ya. Asalnya boleh. Ada telepon? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Iya, silakan. Iya Pak, langsung silahkan, sudah masuk ini Pak, monggo. Muhammad Abduh Tuasikal, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sudah dari tadi dengan saya langsung ini, monggo. Iya. Ji. Hukumnya dibolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya boleh dan nanti pahalanya nyampe kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Itu masuk kalau dalam sebagian fatwa ulama seperti dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, itu masuk dalam shadaqatun jariyatun. Walaupun tidak dalam wasiat, jadi tidak termasuk dalam wasiat. Ya, ketika itu sudah masuk sedekah jariyah. Jadi orang tua kalau anaknya niatkan kurban untuk orang tuanya, maka jadi pahala untuk orang tua, pahalanya ngalir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lewat YouTube lagi dulu. Ayah kandung yang sudah cerai dengan ibu masih bertanggung jawab atas nafkah anak-anak kandungnya atau tidak? Iya, masih. Selama ini tidak diurus oleh
tidak ada yang tanggung jawab dan anaknya masih kecil ya, maka tetap jadi tanggungan nafkah dari si ayah. Wallahu a'lam. Ustadz, nenek dan mertua apakah nanti menjadi tanggung jawab nafkah kita? Kalau nenek masuk dari garis orang tua ya, maka nanti ketika nenek tidak mampu, tidak punya kerja lagi, miskin, maka nanti dinafkahi. Kalau mertua berarti ini hubungannya dengan istri. Kalau memang dibutuhkan untuk bantu, sekadar untuk membantu mertua tadi boleh. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Akhwat itu mahram dari Sebentar. Bapak tiri ini dari mana bapak tirinya ini? Ibunya nikah lagi dengan laki-laki lain. Berarti anak ini namanya Robibah. Anak perempuan ini dengan bapak tirinya namanya Robibah. Sudah mahram. Adik bapak tiri. Adik bapak tiri berarti dia panggil apa itu? Paman, tapi dari bapak tirinya, bukan mahram. Bukan. Dia cuma mahramnya berhenti pada ayahnya saja itu, ayah tirinya tadi. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka dari Zoom. Silakan. Ustaz, silakan Ibu Mala Reza. Ibu Mala Reza. Ya, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aku mau nanya, kalau seandainya ada si A sama si B, nah anaknya si A ini menyusuin ke si B dan sebentar, coba pelan-pelan. Coba. Misalnya A sama punya anak, sebentar, nah ini saling sepersusuan gitu loh Ustaz. Kemudian anaknya si B ini apakah kan jadi anak sama. Nah ini kalau saudaranya yang lain, apakah jadi sesusuan juga? Coba pelan-pelan. Sebentar, please stop, jangan terlalu ini. Terangkan dulu pelan, Bu. Ibu enggak pelan, saya ulang tanya-tanya terus nih. Iya, misalnya. Sebentar, saya yang lagi nanya. Ibu stop. Iya. Ini ada ibu susu, terus punya anak kan? Ya. Terus ada tetangga, anaknya nyusui lagi. Ya. Berarti jadi saudara sepersusuan ya? Ya, betul. Yang ibu tanya, ini anak tetangga ini punya saudara-saudara lagi kan? Ya. Apakah dengan anak dari ibu susu ini itu jadi saudara juga gitu? Enggak? Iya, ya, atau enggak? Tidak. Oh, enggak ya? Tidak. Cuma yang menyusui saja. Oh, baik. Jadi seandainya ini misalnya anak ini nikah dengan saudara dari saudara sepersusuannya, boleh? Jadi misalnya anak tetangga tadi ada 3 bersaudara. Anak pertama nyusui kepada ibunya. Nah maka adiknya yang 2, kalau ada laki-laki, yang ini perempuan, maka dia boleh nikah dengan itu. Oh, paham Ustaz. Tapi kalau dengan yang ini, yang saudara sepersusuannya karena satu susu, nggak boleh. Oh baik. Berarti terputus hanya kesusuan aja ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, syukran jasa. Oh iya, Kom. Baik, berikutnya lagi dari Ummu Aisyah, silakan. Ummu Aisyah, silakan. Ummu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, apakah
kakak beradik dari nenek dan kakek, antara ayah sama ibu anak itu mahramnya anak, Ustaz. Sebentar. Kakak Beradiknya kakek sama nenek dari ibu dan ayah. ini ada ibu, ada ayah, terus Ya kan punya ibunya gimana sih? terangkan jelas, terangkan kan jelas. Orang tuanya mama Ana, Ustadz, sama Iya. ayah. Gimana? Itu kan ada kakak beradiknya yang cowok, ada adik cowok. Jatuhnya itu kan kakek anak kan ya. Gimana kok bisa sampai ketemu gitu? Nggak jelas ibu cara. Maksudnya tuh Ustadz, kakak beradiknya kakek sama nenek Ana, Ustadz. Kan tadi Dari ibu cerita ayah sama keduanya. ibu. Iya, ayah sama ibu punya orang tua Iya. lagi, ternyata bersaudara. Gimana? Saya belum paham. Iya. Gimana itu, Bu? Coba kalimatnya diatur. Gimana jelas? Ya udah yang lain aja deh, Ustadz, kalau Iya. gitu. Cuma kalimatnya ngatur saya pakai bahasa anak Indonesia, kan saya punya- paham. Oh, kan orang tua anak punya orang tua. Gitu. Terus Jadi seperti- orang tua ibu ya, ini kan ada seperti dua, ini. ada ayah atau ada ibu? Keduanya, Ustadz. Keduanya. Terus Ya, nah itu kan mereka punya adik-adiknya tuh sama abang-abangnya ya, dari kakek dan nenek ini. ya, terus Itu apakah Ana boleh menyalam mereka, Ustadz? oh, dari orang tua dari ayah dan orang tua dari ibu itu untuk benar. saudara-saudaranya tadi. Berarti dari kakek nenek itu punya saudara-saudara. Iya, benar. Itu dengan ibu hubungannya mahram apa bukan? Gitu kan? Iya. Iya. Kalau Ana juga boleh nyalam atau enggak gitu? Kalau dari sisi mahram untuk kakek nenek iya. Untuk yang saudara kakek nenek namanya juga sama seperti setara dengan paman berarti. Berarti saudara kakek nenek tadi masih mahram. Itu sama seperti ayah ibu punya saudara, berarti paman bibi kan, sama posisinya seperti itu. Iya, berarti dari ayah juga begitu kan ya, Ustadz? Iya, mau dari ayah atau dari ibu, ada Dari kakek ayah, nenek punya saudara-saudara, nah itu masih mahram. Oh ya. Gitu ya, Taib. Paham, Ustadz? Asal langsung ya, saudara. bukan saudara sepupu dari kakek nenek, bukan. Kakek Iya, nenek iya. saudara langsung, iya. Terus, Oh iya. Nah, Taib. Yang berikutnya lagi, yang ketiga. Silakan Fania Nazifah. Fania Nazifah atau Umu Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama dulu ya. Yang pertama siapa itu? Silakan Fania Nazifah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya nggak jelas, Bu. Bisa lebih dekat atau diperbaiki mic-nya? Apa Ustaz? Iya. Ana ingin bertanya, namun pertanyaan saya keluar dari materi. Iya. Begini Ustaz, apakah boleh Iya, lanjut. laki sholat karena persoalan berbeda manhaj? Kurang jelas, terputus. Coba diulang lagi. Apakah boleh saya menolak
pinangan seorang lelaki soleh karena persoalan berbeda manhaj. Berbedanya apa itu? Berbedanya dari sisi apa? Maksudnya manhaj. Iya tahu, manhajnya dari sisi apa? Kan jam sekarang itu terlalu banyak golongan-golongan Islam yang saya tahu. Iya seperti tahu, Islam dari sisi jenengan itu perbedaannya di manhaj yang bagian mana? dia orangnya jamaah tabligh. Nah gitu, kalau gitu jelas ya. Terus apa yang ditanyakan? Apakah boleh saya menolak pinangannya? Nah, perbedaan hal itu. Apa tidak ada laki-laki lain? Maksudnya Ustaz, kan untuk saat ini dia datang ke rumah untuk meminang. Kalau mau menolak alasannya seperti itu boleh? Boleh. Iya. Menolak. Syukran Ustaz atas Iya. jawabannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, yang berikutnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu lagi. Nah, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, tadi kan dengan ibu susu itu apa jadi mahram ya? Bagaimana dengan suami dari ibu susu, Ustadz? Bentar. Ini ada anak toh? Ini punya ibu susu. Gitu ya? Halo? Putus. Halo, Bu? Halo? Iya, Ustadz. Saya butuh tanggapan. Jadi jangan putus. Kalau nggak lanjut jawab pertanyaan saya nggak jawab nanti. Ini ada anak, ya. Terus Kayaknya jaringan, Ustadz. iya. Ada anak, terus ini ada ibu susu ya. Jaringannya. Ada anak, ada ibu susu. Iya. Terus ibu susu ini punya suami, maka dipanggil bapak susu. Bapak susu mahram. Mahram ya. Iya. Baik. Satu lagi Ustadz di luar Iya. tema. Iya. Apakah saat kita berdoa setelah sholat fardu, apakah harus menengadahkan tangan atau bagaimana? Kalau menurut jumhur, ya selain Hambali mengangkat tangan karena hukum asal doa. Dan dalil-dalil Al-Quran, hadis menunjukkan masih boleh berdoa setelah salam. Seperti firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Jika engkau telah selesai satu urusan, maka lakukanlah urusan yang lainnya dan kepada Rabbmu lah engkau itu berharap. Dimaksud dengan ya beralih ke urusan yang lainnya adalah setelah sholat berdoalah. Maka menunjukkan setelah sholat masih boleh berdoa. Ini suatu tafsiran ada di Ibnu Katsir dan kitab tafsir lainnya. Kemudian Nabi SAW ditanya, ayat du'ai asma, doa apa yang paling didengar? Nabi SAW katakan, doa di dubur sholat. Dubur sholat bisa maknanya juga di akhir sholat setelah salam. Nah, kalau dibolehkan doa ketika itu, hukum asal doa angkat tangan. Dan ini tidak termasuk bid'ah, masih dibolehkan. Jadi setelah zikir, baru berdoa. Berdoanya boleh angkat tangan. Ini indal jumhur atau menurut mayoritas ulama. Boleh. Gitu ya. Oh baik. Bagaimana kalau berdoanya saat hujan, kan kita tahu hujan itu salah satu waktu mustajab doa, Ustadz. Bagaimana kalau saat kita ketika hujan, apakah kita harus mengangkat tangan? Sama juga. Tidak? Sama, mengangkat tangan juga. Tetap mengangkat tangan. Oh baik. Baik. Jazakillah khair Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi lewat resen. Silakan.
Silakan Ibu Fulana. Ibu Fulana, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai ibu susuan yang menjadikan mahram, apakah hanya jika memberikan susu dengan cara langsung dari payudara, ataukah jika memberikan hasil perahan juga menjadikan mahram, Ustaz? Baik, tadi di awal saya sebut persusuan itu kalau menurut pengertian adalah dengan berbagai macam cara. Bisa lewat puting susu langsung, ya, bisa lewat diambil kemudian ditaruh di botol, kemudian diminum, boleh. Semua cara ini dianggap ya menyusui, gitu, atau menyusukan. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, Iya. jika saya memberikan hasil perahan itu kepada anak dari sepupu saya, anaknya laki-laki, apakah Anak otomatis dari menjadi mahram? sepupu. Berapa kali Sepupu susuan, saya. Bu? Berapa kali susuan? Dua Berapa kali? Berapa kali Dua kali persusuan? sepupu. 2 kali sepupu? Enggak. Dua. Berapa Iya. kali diberi susu? Banyak Ustaz. Lebih dari 5 kali yang pasti. Lebih dari 5 kali. Umurnya di bawah 2 tahun. Iya. Berarti sudah jadi mahram. Itu menjadi mahram anak saya kandung yang perempuan. Jadi hubungannya gini. Itu laki-laki perempuan? Yang saya berikan ke anak sepupu saya itu laki-laki anaknya. Ah, laki-laki. Ibu punya anak apa? Ya. Saya punya anak perempuan. Ah, berarti itu jadi saudara sepersusuan, gak boleh nikah. Oh, Terus nanti baik, dengan Ustaz. ibu susu, terus dengan suami ibu dia panggil bapak susu. Oh, baik, paham Ya. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Baik, ada dari chat, silakan. Bisa baca dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misal Ali merupakan anak sesusuannya Ibu Asih. Setelah dewasa, Ali menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Ahmad. Sebentar, coba diulang. Awalnya. Misal Ali merupakan anak sesusuannya Ibu Asih. Setelah dewasa, Ali menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Ahmad. Pertanyaannya, apakah Ahmad anak laki-laki dari Ali juga menjadi Ibu Asih dan anak-anak Ibu Asih? Tadi kok terputus-putus ya. Tadi ya, coba Ali dengan siapa tadi awalnya, Bu? Halo? Saya tangkapnya suara terputus jadi nggak sempurna. Halo? Jaringan kita error ya. Halo? Halo Ustaz, dengar suara saya? Iya, saya suaranya terputus jadi saya nggak tangkap sempurna pertanyaan. Ulang lagi. Iya. Misal, Ali merupakan anak sesusuannya Ibu Asih. Setelah dewasa, Ali menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Ahmad. Iya. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki dari Ali juga mahram Ibu Asih dan anak Ibu Asih? Nah, berarti si ibu susu ini punya anak atau ini anak susu. Terus anak ini punya anak lagi, ya namanya cucu susu berarti. Cucu persusuan. Cucu ini si Ali ini punya saudara susu karena ibu ini juga punya anak. Berarti saudara ini dia panggil si Ahmad ini, dia panggil keponakan. Ya, keponakan persusuan berarti mahram. Gitu ya. Terus satu lagi dari chat, ya. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan bertanya di luar tema. Iya. Ustadz, bagaimana cara merasakan ikhlas dan menerima takdir Allah ketika kita telah dikitbah dan sudah menentukan khotimah, namun pada Allah pihak ikhwan mundur memilih orang ketiga. Ya Allah. Mohon motivasinya Ustadz. Segera move on. Memang berat. Kemudian sadari bahwasanya asa antakrahu syai'an
wa khairul lakum. Boleh jadi kita menganggap itu tidak baik untuk kita, pada Allah tetapkan itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, segera perbaiki diri dan mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik. Baik, satu lagi terakhir dari chat, monggo. Ya Ustaz, bolehkah kita berumrah atau berhaji tanpa ada mahram? Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan. Ya, ada khilaf, ya, ada beda pendapat di sini. Tapi saya masih kuatkan pendapat yang tetap tidak membolehkan safar tanpa mahram secara umum, baik untuk haji maupun yang bukan ibadah haji gitu. Dan ini lebih aman bagi si wanita juga. Saya tidak bahas masalah regulasi ya. Regulasi itu bisa dibuat-buat, nanti bisa dibuat nanti ada mahramnya. Kalau buat paspor, visa keluar itu nanti dibuat ini mahramnya itu ini. Ya, yang jelas gini, kalau dia buat si perempuan ini nanti ikut mahram dari keluarga yang lain, padahal itu bukan, kan sudah membuat sesuatu yang salah juga gitu. Kalau mau berkah, ya, karena secara regulasi kalau nggak salah di bawah 50 itu atau berapa tahun itu 45 ya kalau tidak salah ya, itu butuh mahram. Butuh mahram, namun di atas itu tidak gitu. Nah, tapi kalau ketika dia tetap pergi, misalnya pergi umrah, maka dicarikan mahram untuk dia, padahal itu bukan mahramnya. Maka dia punya muskilah lagi di situ, punya masalah lagi karena mengangkat mahram yang bukan mahramnya. Maka baiknya tetap ya pergi dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas malam ini. Insyaallah besok pagi kita masih membahas istri Nabi, yaitu tentang laki-laki soleh dapat perempuan soleh atau wanita soleh dapat laki-laki soleh. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.